Di sini gue pengen jelasin ke kalian ya, gimana caranya kalian bisa sukses sebelum umur 30 ya. Jadi mungkin kalian tanya ya, kenapa umur 30? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 40? Kenapa harus sukses sebelum umur 30? Banyak banget dari kalian ya yang pikir kalau sukses di usia yang muda ya, kayak contohnya di bawah 30, kayak misalnya gue di 19, orang di 20 dan sebagainya. Baik banget orang yang udah punya miliaran dan hidupnya udah sukses tanda kutip gitu ya. Di bawah umur 30 itu tentang gengsi, padahal bukan ya. Sukses di usia yang muda itu tentang menghemat waktu. Karena ketika kalian masih di bawah 30 ya, jumlah energi kalian itu masih baik banget ya, lu masih muda gitu ya. Jumlah waktu kalian yang kalian bisa habisin itu masih baik banget, jumlah cerita gagalnya kita ngomong ya, sama toleransi sakit kalian itu masih banyak ya. Jadi kan masih bisa error gerak-gerak salah gagal berkali-kali di bawah umur 30 itu masih bisa. Sedangkan orang yang suksesnya di atas umur 30 atau baru berkarir atau baru mencoba buat berkarir di atas umur 30, mereka itu udah tolerance levelnya udah susah. Ya mereka itu udah nggak bisa banyak gagal. Ruang mereka buat gagal itu semakin sedikit ya ketika kalian itu udah di atas umur 30. Sebelum lu umur 30 ya, lu itu boleh salah. Lu nggak apa-apa ngelakuin banyak kesalahan gitu ya. Tapi di saat lu di atas umur 30, kesalahan lu itu jadi mahal. Kenapa? Karena orang itu cenderung udah nikah ya dan berkeluarga, punya tanggungan, punya cicilan dan sebagainya. Itu di atas umur 30 udah punya tanggung jawab yang lebih banyak. Uang yang kalian punya ya, skill stacking yang kalian punya, reputasi yang kalian punya itu compound. Semuanya itu berkompound setiap tahunnya, setiap harinya. Dan ketika kalian udah bisa mulai itu di usia yang lebih muda, hasilnya itu akan jauh lebih berbuah ya di saat kalian mulainya itu masih muda dibandingkan kalian mulainya beberapa tahun lagi. Gue di sini juga pengen patahin ya sama salah satu stigma. Orang itu sering nganggap kalau sukses muda tujuannya sukses dari muda ya, misal umur 20 atau under 30 ya buat sukses. Itu biar orang pensiun, padahal enggak. Tapi tujuan kalian sukses muda itu apa? Biar kalian bisa punya lebih banyak pilihan daripada orang lain. Karena ketika kita masih umur 20 atau 30-an ya, pokoknya under 30 ya. Jadi ada 3 matriks kita ngomongnya ya. Jadi ada uang, ya waktu, sama energi. Ketika kita masih muda, yang kita nggak punya itu uang. Kita itu punya energi dan kita punya waktu, tapi kita nggak punya uang gitu ya. Nanti ketika kita umur 60, 70 dan sebagainya, kita itu punya uang, tapi kita nggak punya waktu dan nggak punya energi. Jadi menurut gue ya, mumpung kita muda, kita tuh punya 2 dari 3 matriks yang kita punya sekarang gitu ya. Tapi kita cuma nggak punya uang. Makanya menurut gue kita harus sukses muda. Kenapa? Biar kita punya lebih banyak pilihan. Gue percaya ya, ketika kita udah di umur 30-an ya, yang kita cari itu udah bukan growth lagi, tapi kestabilan. Ya karena kita udah berkeluarga, cenderung orang yang di atas umur 30 itu udah ya punya keluarga ya, atau minimal udah mau pacaran dan udah mau nikah gitu ya. Makanya kalian harus mulai well off dulu, kalian harus sudah mulai mapan dulu sebelum umur 30. Buat kita yang masih di bawah 30 ya, kita itu bakalan cari growth semaksimal-maksimalnya gitu ya. Tapi ketika kita udah 30-an ya, ini waktunya buat kita menstabilkan. Yang penting kalau kita udah di atas 30 ya, kita nggak kehilangan. Dan menurut gua kenapa harus sukses di umur 30-an ya, under 30 ya. Ini namanya social proof ya, atau kita bisa membuktikan ke diri kita sendiri, atau kita bisa ngomong ke diri kita sendiri. Punya bukti kalau kita itu udah sukses muda, itu bikin kita tahan banting. Kenapa? Karena secara psikologis saja itu udah berbeda. Ini kita udah jadi outlier ya dibandingkan orang lain. Jadi dalam video ini ya, gue pengen sharing ke kalian ya, gimana caranya menurut gue pribadi kalian bisa sukses muda ya, mindset apa yang kalian perlu terapin. Gue nggak akan bosan-bosan buat ngingetin kalian buat catat ya. Kenapa? Karena menurut gue catat itu penting banget ya. Setiap video gue akan selalu remind ini kalau gue bisa gitu ya. Kenapa? Karena menurut gue ya, ketika kalian nonton video gue atau nggak usah video gue ya, lu di sekolah atau belajar apapun itu, mencatat itu suatu hal yang krusial. Manusia itu cuma bisa inget 2-3 hal ya, 2-3 poin ya dalam satu waktu gitu ya. Jadi kalau video ini misal kita ngomong 20 menit, gue sampaikan beberapa poin ya, mungkin lu cuma bisa ingetnya 2 atau 3 hal ya. Either lu harus nonton ulang videonya atau lu harus catat. Jadi catat itu nggak ada ruginya, dan catat itu jangan diketik ya, tapi lu harus belajar buat nulis ya. Jadi menurut gue salah satu habit ya yang kalian harus ciptakan ya setelah kalian misal nonton channel gue ya, atau siapapun itu ya, kan harus belajar buat catat. Lu belajar apapun, lu setelah ngobrol sama orang ya, lu setelah ketemu orang gitu ya, lu setelah nonton motivational video atau nonton educational video gitu ya, self dev kayak gini, harus belajar buat catat. Gue percaya ya, ketika kalian pengen sukses di bawah umur 30 ya, kalian harus belajar buat ngambil yang namanya itu asymmetric bet, atau bet yang gak masuk akal risk to rewardnya. Karena ketika kita masih di bawah umur 30 ya, atau kita masih muda ya, kerugian yang kita bisa alamin itu sedikit sekali ya, tapi keuntungan yang kita bisa dapetin itu unlimited, itu everything ya. Kita tuh bisa dapetin segalanya, tapi kerugian kita itu sangat-sangat minim. Seorang triliuner ya, itu kalau umurnya 50, 60 atau bahkan 70, mereka itu kalau gagal udah ada harganya itu
mahal banget dan mereka harus mikir-mikir kalau mereka gagal ya. Sedangkan kita umur 20 ya, kalau kita gagal ya, atau under 30 ya, kalau kita gagal itu skenario cuma dua ya, antara kita dapetin big win ya, kita sebutnya jackpot gitu ya, jadi lu tiba-tiba jadi kaya itu bisa ya, atau kita belajar sesuatu jadi kita nggak rugi sama sekali. Jangan takut buat cobain hal-hal yang baru ya, atau apapun yang kalian pikirin dan gagal ya, karena belajar dari kegagalan ya, atau pengalaman kegagalan itu compounding itu lebih cepat daripada duit. Semua yang kita kerjakan di dunia ini itu compounding itu sama ya. Jadi kalau kalian gagalnya itu awal banget ya, lu gagal di umur 20-an dan sebagainya, lu itu bakal belajar lebih cepet. Dan ujung-ujungnya ya, orang pikir itu mereka gagal, mereka itu mulai lagi dari nol, tapi kenyataan enggak ya. Orang yang gagal itu mulainya dari nol plus dapat pengalaman baru. Menurut gue ya, di era media sosial sekarang ya, dimana ada YouTube, ada IG, bentar lagi udah mulai short form content dan sebagainya, attention span orang itu dirusak ya. Orang itu nggak bisa fokus, orang itu nggak bisa memperhatikan sesuatu, dan orang itu sekarang lebih banyak mengkonsumsi sesuatu daripada create sesuatu. Dan ketika kalian pengen sukses di usia yang muda ya, di bawah umur 30, kalian itu harus belajar buat create ya, belajar buat menciptakan sesuatu daripada konsumsi ya. Jadi lu harus lebih baik menciptakan, atau kontribusi net lu di dunia ini kalau lu hitung ya, lebih baik kontribusi atau menerima. Lu harus lebih banyak berkontribusi. Misalnya contohnya lu nge-scroll TikTok 1 jam gitu ya, berarti lu harus kerjanya ya 2 jam. Lu harus lebih banyak create something ya daripada mengkonsumsi. Lu misal nonton satu YouTube video ya tentang entertainment atau apapun itu gitu ya, lu harus lebih banyak buat bikin video daripada nonton video. Buat yang baru mulai ya, gue percaya lu bisa mulai dari misal lu nonton podcast ya 3 jam atau apa gitu dan sebagainya, lu bisa luangin ya mungkin dari 3 jam itu, lu setelah itu jadi produsen ya, jangan cuma jadi konsumen gitu ya. Jadi misalnya lu nonton video 3 jam gitu ya, lu jadi konsumen ini selama 3 jam gitu ya, lu mungkin tambah beberapa menit setelah itu jadi produsen. Lu share kayak ke siapapun itu, lu ngomong kayak ke orang gitu ya, apa aja sih yang gue pelajarin dan sebagainya. Karena dengan lu create more than you can consume ya, lu bakal jadi lebih self aware, itu pertama, dan net kontribusi ke dunia ini tuh lebih positif, dan ujung-ujungnya lu bakal lebih nemu lebih baik opportunity, karena opportunity itu bisa di-create ya dengan kalian datang setiap hari. Uang itu suka sama yang namanya itu kecepatan ya. Gue percaya ketika kalian baru mulai berkarir ya, speed itu ya, kecepatan itu lebih penting daripada perfection ya. Speed matters more than perfection. Ini gue udah sering banget ya ngomongin di podcast, di long form YouTube gue, di live biasanya, atau bahkan di IG gue gitu ya. Kalau kalian itu harus cepet ya, jangan lelet jadi orang. Kenapa? Kan harus cepet gagal ya, lu harus cepet belajar, lu harus cepet eksekusi. Ketika kalian masih muda, kalian harus belajar buat cepet decide sesuatu ya. Ketika kalian cepet decide, kalian pasti gagal ya, dan ketika kalian gagal ya, lu belajar sesuatu. Karena again, baik lagi ke tadi ya, gue udah bilang kalau room kita buat gagal itu baik sekali di bawah umur 30. Tapi ketika lu di atas 30, chance lu buat gagal atau kesempatan lu buat gagal itu udah semakin sedikit ya, karena cost lu itu semakin besar. Dan kalian harus pahamin sini ya, kalau cepat itu bukan berarti jelek. Kan mengerjakan sesuatu, lu decide cepat banget ya, mengambil keputusan cepat banget, itu bukan berarti decision itu bakal jelek. Lu tetap harus menjaga kualitas lu. Cuma quantity ini itu harus diperbanyak. Quantity itu matters more than quality ya. Misal lu punya bisnis F&B gitu ya, gue juga punya bisnis F&B, kita sama-sama saingan. Lu kompetitor gue kompetitor lu dan sebagainya gitu ya. Lu setiap hari di social media lu itu buat satu konten. Gua cara terbaik misal gue baru buka F&B buat ngalahin lu itu kayak gimana, gue bikin lebih banyak quantity daripada lu. Jadi kalau misal bikin satu, gue bikin lebih baik dari satu, gue bikin 2 gitu ya. Kalau bikin 2, gue bikin 3, bahkan lu bikin 2, gue bikin 4, lu bikin 2, gue bikin 5 dan sebagainya. Terkadang ya, jawaban dari cara sukses atau jawaban dari gue harus ngapain dari sekarang itu cuma tinggal mengerjakan atau bekerja. Lakuin aja volumenya sebaik-baiknya ya, dan gue pribadi percaya eventually lu bakalan get along the way. Gue sering banget ya denger di luar sana ya, kita tuh harus punya network yang luas ya, lu harus kenal orang ini, misal lu harus kenal bos ini, terus harus kenal orang dalam dan sebagainya. Gue pribadi percaya ya, lu itu harus stop yang namanya itu networking ya, ketika lu di umur 30 ke bawah gitu ya, lu harusnya itu bekerja dengan waktu yang lu biasanya pakai buat networking. Menurut gue ya, datengin networking event dan sebagainya itu bullshit ya. Kenapa? Lebih baik kalian kerja ya. Ketika kalian kerjanya itu excellent banget ya, lu A+ player banget, justru orang-orang event ini yang bakalan ngundangin lu, bukan lu yang datang ke mereka terus lu bayar seminarnya buat networking di sana. Justru mereka yang bakalan bayar lu buat lu datang, dan itu terjadi ke gue juga. Gue pribadi sekarang udah jarang sekali buat datang ke event ya, bayar gitu ya,
ya, buat ke networking event. Enggak, jarang sekali. Kenapa? Gue lebih prefer buat gue kerja atau buat gue belajar, dan ketika gue bisa create value atau gue do excellence, orang yang bakal reach out ke gue ujung-ujungnya gitu ya. Jadi menurut gue ya, networking itu overrated. Kalian lebih baik kerja daripada networking. Gak usah habis-habisin waktu buat networking. Networking itu akan datang dengan sendirinya ya kalau kerja kita itu baik. Gue percaya ya kalau kita harus belajar buat persempit circle kita ya. Jadi ketika circle kita itu luas ya, kita tanya ke semua orang advice, itu kesalahan terbesar yang menurut gue banyak banget orang lakuin. Gue juga percaya kalau kalian pengen sukses di bawah umur 30, lu itu harus belajar buat persempit circle lu. Jadi jangan sampai circle lu itu terlalu luas, atau jangan sampai lu kontak-kontakan ya sama orang yang luas banget. Ya, lu kontakan sama 50 orang gitu setiap hari, itu nggak wise banget. Kenapa? Karena asking people ya, ketika kalian bertanya advice ke semua orang, itu cara terbaik buat lu gagal. Misal gue pengen mulai trading ya, lu pengen mulai trading, lu tanya ke bokap lu tanya ke adik lu tanya ke nyokap lu tanya ke saudara, terus tanya lagi ke tetangga, tanya lagi ke bos, tanya lagi ke siapa, tanya lagi ke teman luar negeri, tanya ChatGPT, tanya Google, lu tanya ke semua orang. Dan tanya ke semua orang ini berharapnya buat apa? Ya biar lu dapetin namanya itu Holy Grail. Padahal Holy Grail itu nggak pernah exist ya. Holy Grail atau kelangkaan lu harap kayak lu dapetin satu kalimat gitu ya, atau dapetin pepatah kata gitu ya yang bikin lu tiba-tiba aha moment itu dapat gitu ya. Padahal Holy Grail itu nggak pernah ada di dalam dunia ini ya. Gua nggak pernah dan tidak pernah ada yang self-death video ya yang bisa gua kasih magic words-nya gitu ya. Gua ngomong abrakadabra gitu ke kameranya, tiba-tiba lu langsung ngerti apa yang lu harus lakuin besok, lu harus ngerti apa yang lu harus lakuin biar lu sukses sebelum umur 30, itu nggak pernah ada ya. Jadi menurut gue jangan, pertama ya, yang tadi gue bilang ya, persempit circle kalian ya. Jadi orang-orang di luar sana gitu ya, jangan tanya advice ke semua orang, tapi persempit aja ya, beberapa teman-teman yang kalian deket aja gitu ya. Dan tidak ada yang namanya itu Holy Grail, kalian harus belajar buat kerja aja. Your mind is so dangerous when you realize it ya. Jadi your thoughts actually ya, jadi pemikiran kalian itu sangat-sangat berbahaya ya ketika kalian nyadar apapun yang kalian pikirin tentang dunia ini itu bakal jadi fakta. Semua orang itu sekarang anggap pepatah dari medsos dan sebagainya itu fakta, padahal enggak, itu opini. Gue udah pernah bilang ya, the perception of reality is more real than the reality itself. Manusia itu logical dan emotional, mereka dibagi jadi dua kayak gini ya. Menurut gue, kalian harus belajar buat breakdown emotional kalian. Kalian harus belajar buat pakai logika kalian ya, buat nge-breakdown emotion kalian. Karena emotional ini sangat liar ya. Kita ngomong, gue tadi udah bilang ya, thoughts kalian itu berbahaya sekali. Kalau lu rasa diri lu itu nggak sukses ya, lu beneran bisa jadi nggak sukses gitu ya. Karena apa yang lu pikirin itu jadi fakta buat dunia lu. We often make terrible decisions ya ketika kita lagi emotional ya. Kita sering banget bikin decision yang ngaco banget ya ketika kita lagi emotional. Jadi ketika lu lagi emotional ya, belajar buat nge-breakdown. Dan biasanya gimana cara breakdown itu mencatat. Salah satu life changing advice ya yang gue dapat dari beberapa orang-orang yang gue ketemuin, itu kan harus belajar buat mencatat. Dan mencatat itu bukan yang kayak tadi gue bilang ya. Ini mencatat itu bukan di HP lu ngetik setiap hari gitu. Tapi mencatat itu nge-reflect gitu ya. Lu nulis beneran. Jadi lu tinggal ke Gramet kayak atau kemanapun itu ya, lu beli kertas ya A4, lu langsung beli pen, lu catat apapun yang ada dalam pikiran lu. Emotional itu nggak apa-apa, lu catatnya berantakan, kata-kata yang muncul dalam pikiran lu itu lu harus langsung catat di kertas gitu ya. Ini caranya lu nge-breakdown emotions lu itu kayak gimana. Bahkan gue pribadi ya, dari kemarin-kemarin ya, dari dulu bahkan ya, itu suka buat yang namanya journaling. Jadi gue nge-diary apa yang terjadi di hidup gue, biar gue lebih self-aware, biar gue lebih nyadar sama lingkungan sekitar gue itu kayak gimana. Jadi belajar buat mencatat ya, apapun yang kalian pikirin, belajar buat di write down ya. Karena ketika kalian write down, ketika kalian menulis, jadi bukan diketik ya, tapi ditulis dengan tangan kalian, itu sedang ngerefleksiin ke dalam pikiran lu. Gue percaya ya, ketika lu lagi dalam suatu ruangan ya, lu itu kalah ketika apa? Ketika lu berbicaranya itu paling banyak ya. Jadi the more you talk, ya you will lose gitu ya, lu bakal kalah. Ketika kalian lagi ada di dalam suatu ruangan ya, jangan jadi orang yang paling banyak oversharing. Jadi oversharing is never good ya. Oversharing kebanyakan cerita dan sebagainya itu nggak pernah bagus. Belajar buat bertanya ke orang. Menurut gue dengan framework berpikir yang gue baru share ke kalian barusan ya dalam beberapa menit ini ya, sama mungkin kalian bisa cek beberapa video gue, itu kalian bisa sukses sebelum umur 30. Karena menurut gue yang paling penting ya, selama ini yang gue bicarain itu mindsetnya ya. Dan ketika mindset kalian udah bener ya, cari duit itu gampang banget. Ya lu mau cari duit di industri manapun itu bisa.